Nah, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu rahasia tentang nama Yahweh, yaitu di dalam Yesaya 52 ayat 10. Sebenarnya kalau dalam teks Indonesia atau teks Inggris atau teks manapun lah, orang kan biasanya ngomong bahasa Inggris tuh dianggap udah paling keren gitu kan. Tapi dalam pola Ibrani nggak ada artinya bahasa Inggris, nggak ada rahasianya. Cuman orang kagum aja, speaking English-nya very good, fluently gitu kan. Dikagumi pendeta-pendeta yang ngomong bahasa Inggris. Coba kalau kita ngomong bahasa Ibrani, kita disesat-sesatin ya kan. Sok Ibrani, sok Israel gitu kan. Nah, sekarangnya harusnya saya juga tantang balik nih orang yang suka ngomong bahasa Inggris. Lu sok Inggris lu. Sok kebule-bulean, lu orang juga orang Jawa juga. Orang Tegal mau ngomong bahasa Inggris, ya harusnya saya bisa sih ngomong kayak gitu. Cuman ngapain gitu ya. Tapi kadang orang itu gampang banget nyerang kita bahwa kita ini sok Ibrani, sok ke Israelan. Tapi orang yang ngomong Inggris kagak digituin gitu. Kadang saya gregetan gitu ya. Coba kita lihat Yesaya 52 ayat 10. Yahweh telah memperlihatkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa dan seluruh ujung bumi akan melihat keselamatan dari Elohim kita. Udah selesai Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari Yesaya 52 ayat 10 dalam pola Ibrani, ada rahasia di sana. Apa rahasianya ini Bapak Ibu? Lihat ya huruf merahnya. Di sana ada khasaf Yahweh yang atas, yang bawah adalah et Yeshuat Elohenu. Nah, ini transliteralnya saya sudah tulis khasaf Yahweh. Et Zerwa dan Hagoyim Werau Lo Afse Aretz et Yeshu. Itu ya Bapak Ibu ya. Coba kita fokus di kata khasaf Yahweh. Ada apa dengan kata khasaf Yahweh? Khasaf Yahweh di dalam Strong Bible Definition. Nah, ini kalau masih dibilang sesat ya Anda berarti nggak mengerti apa-apa gitu ya. Ini saya sudah bawa langsung konkordasi Bible Strong Definition H2834 dari kata khasaf. Khasaf di 2834 itu artinya telanjang Bapak Ibu. Naked, full naked. Telanjang bulat. Artinya kalau kita sambung dengan kata khasaf Yahweh dari kata yang di atas, artinya Yahweh telanjang. Jadi Tuhan yang kita sembah itu benar-benar Tuhan yang sangat luar biasa. Dia rela telanjang bulat demi kita. Untuk dia dipermalukan supaya kita dimuliakan. Terus gimana Pak kalau ada gambar-gambar, foto-foto, film-film bahwa dia masih pakai penutup? Itu karena apa? Hanya untuk etika kesopanan Bapak Ibu. Tapi sebenarnya saat Yesua disalib, dia benar-benar telanjang. Jadi ada rahasia di balik nubuatan Yesaya 52 ayat 10 bahwa Yahweh sang pencipta langit dan bumi, dia benar-benar telanjang. Dialah Yeshua HaMasyiah yang kita sembah, ialah Yahweh sendiri yang rela dipermalukan, dihina, dilecehkan, dibully, difitnah. Telanjang untuk siapa? Untuk kita semua. Kalau kita renungkan Bapak Ibu ya, inilah kasih, menurut saya kasih yang paling besar dari Bapak Yahweh. Dia sang pencipta langit dan bumi. Malaikat itu tinggal nunggu kode dari Yeshua. Kasih kedip mata lah. Malaikat itu udah siap-siap akan menghajar semua itu orang-orang. Para tentara Romawi dan lain sebagainya. Para rabi-rabi yang jenggotnya panjang-panjang. Malaikat itu dalam posisi megang senjata itu tinggal nunggu kedipan mata Yesua. Dia ingin ngomong, ayo Yesua sebutkan atau kode aja, kedipin mata, kita habisin ini semua. Tapi apa yang dilakukan Yesua? Dia tidak melakukan itu. Yahweh harus menggenapi untuk menyelamatkan manusia. Dia harus benar-benar direndahkan. Dia harus benar-benar dipermalukan.
dilecehkan, disiksa untuk kita semua. Dan ini rahasia yang disingkapkan Bapak Yahweh untuk kita semua para mempelai-mempelai, supaya kita jangan mudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan Bapak Yahweh, mengganti nama Tuhan, karena Dia sedemikian menderitanya untuk kita. Saya jujur gak kuat mau ngomong seperti ini Bapak Ibu. Tuhan pencipta bisa seperti ini, kasihnya kepada kita. Luar biasa kasih Bapak Yahweh. Sang pencipta harus benar-benar telanjang bulat, dipermalukan untuk kita semua. Jadi gambar-gambar yang kita lihat itu adalah hanya untuk kesopanan saja. Tapi artinya dia itu sebenarnya dia benar-benar telanjang bulat. Selanjutnya ada kata yang terakhir adalah et Yeshua Elohenu. Saya coba jabarkan di sini Bapak, ada rahasia di sini ya Bapak Ibu. Ada alef dan taw. Itu dibaca et. Yeshua ada juga loh nama Yeshua di sana, Yod Shin Waw Ayin. Terus ada taw di sana, terus ditutup dengan kata Elohenu. Kalau kita gabung satu rangkaian rahasia ini Bapak Ibu, coba kita lihat. Yang awal dan yang akhir yaitu alef dan taw, yaitu Yeshua, ada nama Yeshua di sana. Di taw itu salib Bapak Ibu. Simbol dari piktograf taw itu salib. Elohenu artinya apa? Elohim kita. Jadi alef dan taw, siapa dia? Yeshua HaMashiach yang disalib, itu benar-benar Tuhan kita. Haleluya. Benar-benar Elohim kita. Jadi luar biasa ya, nubuatan di dalam Yesaya 52 ayat 10 sudah menggambarkan karya Bapa Yahweh dan sudah ada nama Yeshua di sana. Tapi kalau kita lihat teks Indonesia sampai kiamat juga nggak akan nemu nama juru selamat di sana. Tapi kalau kita melihat teks Ibrani, sudah tersusun nama Yeshua di sana. Dan dia adalah Elohim kita. Ini suatu rahasia yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Dan mungkin orang ortodoks juga belum mengetahui rahasia ini. Padahal mereka baca terus ayat-ayat ini. Karena apa? Mereka secara tidak langsung menyebut nama Yeshua di sana. Tapi kenapa mereka menolak? Nah ini dia. Belum mendapatkan kasih anugerah dari Bapa Yahweh. Nah kita bersyukur nih. Sebagai bangsa Goyim yang pintu gerbang dan bukan pintu perjanjian, nah nanti saya akan bahas, tapi next time. Kita ini bersyukur kita bangsa Goyim yang pintu gerbang. Kita dapat anugerah nggak mesti harus seperti orang Israel. Kalau perjanjian Bapak Ibu, ya harus seperti apa yang tertulis dalam Torah. Gitu. Tapi kalau pintu perjanjian, pintu gerbang, kita masih dapat anugerah. Tidak mesti harus seperti bangsa Israel. Itu ada pengajaran Midras Bapak Ibu ya. Dalam pengajaran Ibrani tentang pintu gerbang dengan pintu perjanjian. Proselit perjanjian atau proselit pintu gerbang. Proselit itu artinya Goyim, non-Israel. Atau umat perjanjian tetapi ada dua, yang pintu gerbang atau perjanjian. Perjanjian itu ya seperti bangsa Israel. Jadi bangsa non-Israel kalau mau convert ke bangsa Israel, dia menjadi warga negara Israel, nah itu akan dituntut Torah 613 Bapak Ibu. Convert. Tapi kalau kita bangsa Goyim, nggak usah ngapain harus jadi bangsa Israel. Kita adalah namanya bangsa pintu gerbang. Gerbangnya melalui siapa? Adonai, Yeshua HaMashiach. Dia adalah pintu. Sehingga kita sejajar dengan bangsa Israel. Kita mendapat ahli waris dalam kerajaan Syamayim. Jadi jangan mau menjadi warga negara Israel. Kenapa? Anda dituntut menjadi orang Israel.
dengan aturan 613. Anda bisa. Karena berat loh Bapak Ibu, jangan main-main. Anda salah dikit, Anda akan dilenyapkan di antara bangsa-bangsa. Dilenyapkan di antara bangsa Israel. Jadi bersyukur nih yang bangsa Goyim, jangan merasa minder. Ini suatu kabar baik bagi kita semua bangsa Goyim. Kita diangkat derajatnya oleh Bapa Yahweh untuk selevel dengan bangsa Israel, dengan pintu keselamatannya yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi kalau kita masih kepleset, ada darah Yeshua di sana yang menyempurnakan kita. Makanya nih Yeshua ini benar-benar nama yang sangat-sangat precious, sangat-sangat berharga, yang tidak boleh kita tinggalkan. Dengan jabatan, dengan kekayaan, dengan kecantikan, dengan pasangan hidup. Nah ini kadang repot nih kalau mencari pasangan hidup, ya kan? Kalau udah ngelihat orang kaya dikit, ganteng dikit, ya kan, terkenal dikit, ya udah goodbye Yeshua. Aku mau nikah sama ini gitu kan. Doain ya supaya saya bisa menangkan. Enggak Bapak Ibu, Anda sudah melorot status iman Anda. Tujuan Anda itu memain-mainkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tuh bisa kita atur gitu ya. Hati-hati. Jadi kita kalau sudah belajar ini nggak boleh main-main. Ini benar-benar nama Tuhan loh, pencipta langit dan bumi, Yahweh Yeshua. Dan ini sudah dalam nubuatan kitab para nabi. Ya, kalau kita ngeliat bahasa Indonesia terjemahan bahasa Inggris sekalipun nggak akan nemu nama juru selamat di sana. Tapi kalau Ibrani ada nama Yeshua di sana. Luar biasa. Itulah Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Nah, jadi gambaran-gambaran ini sebenarnya juga untuk etika kesopanan. Sebenarnya dia telanjang bulat untuk kita semua. Luar biasa kasih Bapak Yahweh. Nah, kita juga harus mengetahui rahasia-rahasia di mana Tuhan yang kita sembah ini, Bapak Ibu. Bahkan dari umurnya kita bisa tahu tentang karya keselamatan Tuhan. Itu sudah dipola, di pattern dari pola Ibrani. Dan ini tidak akan bisa ditemukan dalam pola yang lain. Jadi benar-benar kalau dalam pola Ibrani, iman Anda sangat jauh pengetahuannya dibandingkan akar yang bukan Ibrani. Bukan sombong. Ya karena mereka nggak ngerti apa-apa kalau nggak kembali ke akar Ibrani. Nggak dikasih apa-apa. Cuma dikasih remah-remah Bapak Ibu. Itu pun bersyukur kalau remah-remah. Kalau enggak, ya buktinya apa? Ya semua udah diobrak-abrik sama mereka sendiri juga. Oke, berapakah umur Yeshua sebenarnya saat dia wafat? Berapa tahun, berapa bulan, berapa jam? Ya mungkin yang beberapa sudah mengerti rahasianya ini, tapi kan banyak juga yang belum tahu kan. Ternyata kita bisa mengetahui secara tepat dan akurat berapa umur Yeshua saat dia wafat di atas kayu salib. Berapa tahun, berapa bulan, dan berapa jam. Sampai jam-jamnya kita bisa tahu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Dari pengalaman berdiskusi dengan orang Kristen dan pendeta yang ditanyai hal ini, belum pernah dengar satupun yang menjawab dengan benar. Tapi kalau jawaban rohaninya sering dengar, biasanya mereka katakan, sudahlah, nggak usah meributkan hal-hal yang tidak penting. Yang penting sekarang itu kita beribadah yang rajin, ya kan, mengasihi sesama, berbuat baik, saya rasa itu sudah cukup. Pokoknya kalau pendeta ditanya hal-hal yang sangat detail, pasti gelagapan Bapak Ibu. Mereka pasti jalan keluarnya ini nih, rohani keluar. Udahlah, nggak usah pusing-pusing nyari nama Tuhan. Nggak usah kita nyari tahu umur Tuhan itu bagaimana, ya kan. Yang penting kita beribadah yang rajin, kamu persepuluhan, ya kan, mengasihi sesama, berbuat baik, udah cukup. Nggak usah aneh-aneh. Nah, ini sering banget. Saya rasa juga para subscriber juga pasti merasakan hal yang sama. Kalau kita nanya kepada pendeta, ya jawabannya ini, paling sering kita dengar. Terus tanya aja,
Menurut Pak Pendeta, Yahweh itu nama Tuhan atau nama setan? Udah langsung tanya gitu aja Bapak Ibu sama pendetanya. Kalau dia berani ngomong nama setan, wah ini dia, hati-hati. Kalau nggak tobat, ya itu bisa cepat berpulang Bapak Ibu. Udah goodbye, rest in peace. Karena apa? Ya Anda berani bilang itu nama setan, hati-hati loh. Anda setiap hari mengucapkan haleluya tapi nggak ngerti haleluya itu artinya apa. Dibilang itu nama setan. Wah ini kan benar-benar mengerikan gitu ya. Dan sudah banyak kejadian Bapak Ibu. Saya dulu pernah mendengar ada pendeta yang ngotot. Ya udah kita bikin gini aja. Yahweh itu nama Tuhan atau nama setan? Ada yang bilang bukan nama Tuhan. Enggak, Yahweh nama Tuhan. Akhirnya berdebat nih dua pendeta ini. Ya udah begini aja deh. Yang benar akan selamat. Maksudnya pulang ke rumah akan selamat. Tapi kalau itu salah akan kecelakaan. Benar Bapak Ibu, pulang salah satu yang kecelakaan pendeta tersebut. Yang anti nama Yahweh. Langsung kecelakaan dan meninggal Bapak Ibu. Apakah harus seperti itu sih? Tapi bisa didengar loh sama Tuhan kalau memang mau berdebat seperti itu, tapi kan buat apa? Gitu. Tuhan tuh inginnya kamu tuh bertobat. Gitu. Jangan dengan kekerasan hatimu sampai mempertaruhkan nyawamu, belum tentu itu benar karena gengsimu. Akhirnya apa? Pulang nggak selamat Bapak Ibu, nggak sampai rumah yang anti Yahweh ini, yang bilang itu bukan nama Tuhan, bahkan itu nama berhala gitu kan. Kecelakaan dan mati Bapak Ibu. Coba seperti itu. Tidak ada pertobatan, langsung mati. Jadi jangan main-main dengan hal-hal yang Anda belum tahu, lebih baik diam saja deh. Saran saya itu aja. Kalau Anda belum mengetahui akar Ibrani, masih buta huruf Ibrani, nggak ngerti gematria, nggak ngerti piktograf, saya cuma kasih saran, tutup mulut lebih baik. Daripada Anda koar-koar, sekali nanti Anda dilibas sama Tuhan, selesai, ya udah. Tuhan itu masih kasih kesempatan Anda untuk bertobat. Itu Anda harusnya bersyukur. Tapi ada juga kalau malaikat lagi lewat, ngelihat orang begini sangat jahat, bisa langsung dicabut nyawanya Bapak Ibu. Ananias itu juga hati-hati. Masuk mati kan karena berbohong masalah persembahan. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang memang langsung mati Bapak Ibu. Tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Ananias dan Safira ya. Jadi nama Safira kelihatannya keren, tapi itu jangan maulah dikasih nama anak kita Safira Bapak Ibu. Itu mendustai Roh Kudus itu. Mati loh. Nah makanya kalau ada artis-artis yang sekarang namanya itu ya kita lihat aja gimana kan, terbukti bukan? Akhirnya tidak percaya Tuhan lagi. Nah, jadi jangan main-main gitu ya. Dengan masalah iman ini nggak boleh main-main. Oke, kita lanjut. Pertanyaannya sekarang, betul nggak hal ini mempelajari umur Yesus itu tidak penting? Tuhan sendiri menyuruh kita mempelajari tentang bilangan setan ya kan. Kita selama ini kan selalu belajar tentang bilangan setan ya kan. Di Wahyu 3:18. Ya, yang 6-nya telu gitu kan. Kita aja disuruh belajar loh supaya kita tahu oh ini dari Tuhan, oh ini dari setan. Nah, sekarang apalagi segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri yaitu diri Yeshua HaMashiach. Nah, maksud Tuhan apa nih kita diminta untuk menjadi berhikmat dengan mempelajari segala sesuatu? Pasti ada tujuannya, betul kan Bapak Ibu ya. Jadi kita aja disuruh belajar tentang angka bilangan setan, masa kita nggak mau belajar tentang dirinya Tuhan? Nah, sekarang kita fokus kepada ya Tuhan saja gitu. Kalau untuk yang bilangan setan kita sudah cukup ngerti lah ya, udah pada pinter-pinter, cerdas-cerdas semua. Nah sekarang kita belajar dengan angka-angka yang berkaitan dengan Tuhan. Contohnya apa? Umur Tuhan waktu dia di bumi pada saat dia wafat. Kita belajar ada rahasia yang luar biasa Bapak Ibu. Nah jadi penting loh kita belajar ini. Kenapa ya? Ini berhubungan dengan dirinya Tuhan. Supaya apa kita bisa belajar ini?
Tujuannya supaya kita mengerti betul segala sesuatu tentang Yeshua HaMashiach. Maka tidak ada celah bagi kekafiran untuk menyusup masuk dan menggantikan kebenaran. Nah, ini Bapak Ibu ya. The one and the only truth. Kita harus benar sungguh-sungguh mencari betul segala sesuatu tentang Tuhan yang kita sembah. Karena apa? Supaya tidak ada celah bagi kekafiran untuk menyusup masuk dan menggantikan kebenaran. Karena jujur, kita juga dulu dari sana. Banyak sekali ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan kita rayakan. Tapi hari raya yang diperintahkan Tuhan tidak kita rayakan. Wah, ini kan ngeri Bapak Ibu. Padahal kita tidak tahu nih asal-usulnya yang di bulan Desember itu acara apa. Ternyata itu acara kekafiran, penyembahan berhala semua di sana dimasukkan ke dalam kepercayaan kita. Seolah-olah ini adalah kelahiran Tuhan kita, gitu ya. Ngeri Bapak Ibu. Terus kita kasih tahu yang benar, mereka malah marah-marah dan maki-maki kita. Gitu. Padahal di kitab suci juga nggak akan pernah nemu ya kan, Yesua lahir tanggal sekian gitu. Di bulan Desember pada saat bulan bersalju. Nggak pernah mungkin ketemu dan nggak akan pernah cocok. Makanya nggak usah kaget, banyak pendeta itu murtad Bapak Ibu. Murtad meninggalkan Tuhan karena apa? Disodorkan pertanyaan yang kritikal seperti itu, nggak bisa jawab, selesai. Nggak peduli kamu master teologi ya kek. Tapi kalau kamu pola pandangnya Yunani, selesai. Gampang sekali lenyap Bapak Ibu. Imanmu berdasarkan di atas pasir. Bikin rumah di atas pasir, kena angin dikit, ambrol Bapak Ibu. Tapi kalau kita di atas fondasi yang kuat, akar Ibrani, mau badai, mau tsunami, kita tetap teguh dan kuat. Tapi kalau akarnya salah, ya udah ambrol. Nah sekarang saya tanya, pendeta aja bisa murtad, gimana jemaat yang kagak belajar sekolah teologi ya? Ya itu kan lebih mengerikan sekali. Gitu. Pemimpinnya aja murtad, mau dibawa kemana jemaatnya coba? Orang buta menuntun orang buta, sama-sama masuk lubang, mengerikan. Jadi jangan gantungkan imanmu kepada para pemimpinmu, para pemimpin agamamu. Tapi peganglah imanmu kepada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh kitab suci, itu yang Anda pegang. Pasti Anda selamat. Soalnya banyak sekali pemimpin umat ini tidak menjadi contoh dan teladan gitu. Dan banyak orang kecewa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Kecewa. Mengagung-agungkan satu sosok pemimpin umat gitu kan. Seperti seorang malaikat bahkan. Tapi dia pada saat dia jatuh, ya udah kecewanya berat-berat minta ampun Bapak Ibu. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Wah pendetaku aja begitu, ya udahlah, goodbye. Akhirnya dia ya udahlah cari di luar sana. Mengucapkan kalimat itu kan, pengakuan iman yang lain tapi mending kalau Shema Israel itu benar, tapi kalau yang lain. Nah, jadi kalau makanya saya juga begini ya, kadang saya sedih ya. Saya memang sih umurnya belum bisa dibilang tua ya, cuman saya kan juga diskusi Bapak Ibu dengan jemaat-jemaat yang umurnya senior di atas saya. Yang umurnya saya bisa bilang di atas 70 tahun. Saya tanya, Bapak pernah mendengar pengajaran saya Pak pada saat saya mengajarkan di Kehilat gitu. Dia bilang apa? Belum pernah seumur hidup saya mendengar pengajaran apa yang Yosef Aditya sampaikan. Wow, saya merasa, terus apa Bapak yang Bapak dapatkan selama Bapak di gereja sebelumnya? Ya paling berputar-putar tentang kebaikan, tentang berkat, tentang persepuluhan. Oh begitu ya Pak ya. Coba itu Bapak Ibu. Umur 78 tahun, ada umur yang 80 tahun juga. Kemarin saya membaptis oma-oma umur 86 tahun Bapak Ibu. Jadi
mereka juga bilang belum pernah mendapatkan pengajaran seperti yang saya sampaikan atau Pak Lukas sampaikan atau Pak Roy sampaikan. Bayangkan Bapak Ibu, 86 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Karena kadang saya bingung gitu. Kalau cuma mengajarkan kebaikan, mengajarkan ketulusan, membelajar tentang bagaimana memberi, agama lain jauh lebih baik Bapak Ibu dalam mengajarkan dan mengamalkan apa yang mereka dapatkan. Jangankan gitu, orang ateis saja itu mungkin jauh lebih baik loh dari kita. Orang yang mungkin tidak kenal Tuhan sekalipun, yang mungkin tidak kenal tidak percaya adanya Tuhan, mungkin jauh lebih baik dari kita. Jadi saya cuma bilang, tidak salah mengajarkan kebaikan, itu harus betul. Tapi apakah itu aja yang terus diajarkan? Rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan tidak diajarkan. Hal-hal yang bersifat yang ada di dunia ini tidak pernah diajarkan, makanya sekarang banyak orang tergiring dah minum susu coklat, ya kan? Akhirnya apa? Menjerumuskan satu organisasi, satu persekutuan. Itu kan mengerikan Bapak Ibu. Tapi saya wajar dan akhirnya maklum. Kenapa? Ya mereka nggak mau belajar ke akar Ibrani. Hal yang paling sederhana, nama Tuhan. Mereka nggak mau, ya makanya gimana mau disingkapkan hal-hal yang luar biasa sama Bapak yang punya firman itu sendiri. Anda menolak kok nama Bapak, menolak Mesias yang benar. Ya, jadi cuma dikasih apa? Remah-remah aja Bapak Ibu. Jadi ini makanan berat Bapak Ibu bagi kita semua yang sudah kembali ke akar Ibrani. Ini makanan yang istimewa, makanan rohani yang sangat excellent Bapak Ibu, yang Anda tidak akan pernah temui di tempat Anda ibadah sebelumnya. Bukan sombong-sombongan, bukan. Karena itulah baiknya Bapak Yahweh. Anda ngeklik sama yang punya firman, dikasih semua rahasia-rahasia ini. Tapi Anda nggak ngeklik, nggak satu frekuensi, ya gimana mau connect Bapak Ibu? Kayak nonton film gitu kan, nonton TV. Antenanya tidak cocok frekuensinya, ya pasti gambarnya gimana? Semut Bapak Ibu, amburadul ya kan? Nggak jelas, nggak jernih. Tapi kalau diarahkan dengan tepat, frekuensinya sama, jernih. Sama kayak firman Tuhan. Kalau nggak kembali ke akar Ibrani, nggak jernih, amburadul. Tapi kalau kembali yang tepat ke akar Ibrani, jernih Bapak Ibu, terang benderang. Jadi ilustrasi seperti ini harus kita resapi baik-baik. Jadi puji Bapak Yahweh, kita sudah kembali ke akar Ibrani. Di channel Genius ini suatu, menurut saya Bapak Ibu ya, saya semua juga diberkati dengan pengajaran-pengajaran di channel Genius ini. Saya yang menyampaikan, saya pun diberkati. Kenapa? Saya juga belajar gitu. Maksudnya saya juga kagum gitu dengan pengajaran Ibrani, itu luar biasa. Ini makanan yang sangat-sangat luar biasa, makanan rohani yang sangat istimewa. Oke, jadi ayo melek Ibrani minimal. Nah, kayaknya juga ada dari mempelai Hamasnya akan mengajarkan tentang abjad Ibrani. Ya, puji Tuhan. Nah, itu boleh diikuti tuh. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Zaid, Hetet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Pe, Sadikof, Fresh, Shin, Tau. Nah, itu harus hafal dan pelan-pelan kita belajar. Supaya apa? Kita semakin dalam kembali ke akar Ibrani gitu ya. Minimal tahulah huruf-hurufnya, rahasianya apa, nomor-nomornya berapa, gematrianya bagaimana. Pasti connect dengan pengajaran kita semua gitu ya. Haleluya. Kita saling melengkapi semua ya. Maju terus yang akan menyampaikan tentang abjad-abjad dari bumi Ibrani, saya dukung dalam doa, dan para subscriber bisa mengikuti dengan seksama, dengan sukacita. Ini kalau istilah kita seminar ini udah mahal Bapak Ibu, diajarin huruf Ibrani kan kursus itu namanya. Terus dapat pengajaran-pengajaran yang level tinggi seperti ini harusnya berbayar Bapak Ibu. Di tempat-tempat lain aja seminar aja bisa berapa juta gitu kan. Tapi bersyukur nih karena anugerahnya Bapak Yahweh, kita dapat pengajaran tingkat tinggi gitu.
dari para pembicara-pembicara jenius gitu ya. Jadi nikmati fasilitas yang diberikan Bapak ya. Luar biasa. Nih rahasia-rahasianya saya bongkar semua ya. Yesua ketika dia wafat itu ternyata umurnya 33 tahun, 6 bulan atau 33,5 tahun. Ini kita mungkin sudah sering mendengar, betul. Tapi masih ada satu penghitungan waktu lagi yang akan menunjukkan tentang akurasi ketepatan tentang umur Yesua ketika dia wafat. Karena selama ini kita tahunya diajarkan di gereja itu 33 tahun 6 bulan. Betul. Tapi masih ada satu penghitungan lagi yang akan menunjukkan akurasi ketepatan tentang umur Yesua ketika dia wafat. Yaitu tentang apa Bapak Ibu? Jam-jam terakhir ketika Yesua ada di dunia, atau dengan kata lain, berapa jam waktu yang dihabiskan Yesua di dunia ini di hari terakhirnya dia hidup. Jam-jamnya Bapak Ibu, kita akan belajar. Mungkin akan timbul pertanyaan, kenapa harus mempelajari jamnya juga? Kenapa sih harus mempelajari sedetail ini? Ribet amat sampai harus belajar tentang jam-jam terakhir Yesua. Ternyata ada sesuatu rahasia Bapak Ibu. Rahasia ini akan dibukakan bagi setiap mempelai-mempelai yang kembali ke akar Ibrani. Percaya Bapak Yahweh, Yeshua HaMashiach, dapat hadiah ini Bapak Ibu. Disingkapkan rahasianya. Apa itu rahasianya? Di jam-jam terakhir Yesua, kita bisa menghitung jam-jamnya. Karena melalui umur atau waktu kehidupan Yesua yang akurat, yaitu dilihat dari berapa tahun, berapa bulan, berapa jam Yesua hidup, ketika ada di dunia ini, di dalamnya tersimpan nubuatan tentang penderitaannya. Luar biasa Bapak Ibu. Dari umur-umur angka-angka Yesua sampai jam-jamnya, tersimpan nubuatan tentang penderitaannya. Ternyata sudah mengandung unsur nubuatan Bapak Ibu tentang penderitaan Yesua di atas kayu salib. Luar biasa. Apa itu rahasianya? Kita belajar. Ini dia Bapak Ibu. Di umur Yesua ketika dia wafat adalah 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Saya ulangi, umur Yesua ketika dia wafat 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Loh, dari mana Pak angka 21 jam ini? Nanti kita sampai ke sana. Dari mana perhitungannya? Wah, Bapak ini cocokmologi. Ada data-datanya Bapak Ibu. Di dalam Lukas 2 ayat 1 sampai 23 tentang kelahiran Yeshua HaMashiach. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kita pegang dulu nih angka-angkanya ya. 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Dan umur Yesua ketika dia wafat yang tadi kita sudah pelajari adalah 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Dapat dari mana? Dapat dari sini Bapak Ibu. Kita lihat nih ya. 30 tahun adalah umur ketika Yesua memulai pelayanannya dan dibaptis. Ada ayatnya? Tentu ada Bapak Ibu. Di dalam Lukas 3 ayat 23. Dan Yesua sendiri berumur kira-kira 30 tahun ketika memulai kehadirannya. Dia dianggap sebagai anak Yosef, anak Eli. Jadi umur 30 adalah umur ketika Yesua memulai pelayanannya, Bapak Ibu ya, dan dia dibaptis. Lalu kita udah ketemu angka 30 ya. Terus tiganya dari mana? Tiganya adalah lama pelayanan Yesua di muka bumi ini. Ternyata sebentar ya Bapak Ibu ya. Pelayanan Yesua di bumi hanya 3 tahun. Lukas 13 ayat yang ke-7. Dan dia berkata kepada penjaga kebun anggur itu, lihatlah, 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ara ini dan tidak menemukannya. Tebanglah dia. Mengapa pula dia menyia-nyiakan tanah ini? Tuh Bapak Ibu ya. Jadi Yesua kan memulai pelayanan umur 30 dan lama pelayanan Yesua itu 3 tahun Bapak Ibu ya. Diambil dari Lukas 13 ayat yang ke-7. Jadi
Itu dia. 6 bulan. Nah, ini dia. Ketemu angka 6 dari mana, Pak? Yaitu lama pelayanan Yesua dari periode waktu antara ulang tahunnya yang terakhir sampai dengan kematiannya tanggal 14 bulan Nisan. Sekarang kita pakai kalender ya, biar gampang Bapak Ibu ya. Biasanya kalau Paskah itu jatuhnya bulan apa Bapak Ibu? Kematian kan Paskah. Tentu jatuh di bulan Maret atau April, betul Bapak Ibu? Lalu kelahirannya, ulang tahunnya yang terakhir, yaitu di bulan Tisri. Yaitu kapan di bulan Tisri? Tentu bukan bulan Desember, ini kan bukan pola Ibrani. Pola Ibrani adalah di bulan Tisri. Di bulan Tisri tanggal 15 itu jatuh biasanya di bulan September atau Oktober Bapak Ibu ya. Maju mundurnya September Oktober. Lalu Paskahnya Maret dan April. Ya sekarang Bapak Ibu hitung aja rentang waktunya berapa lama. Coba kita hitung ya. Misalnya dari September ke Maret ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi udah selisih 6 bulan. Saya ulangin ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Kalau kita mulai di bulan September. Lalu kalau di bulan Oktober, jadi jatuh Paskahnya di bulan April, kan mundur juga. Jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan Bapak Ibu. Ini harus pakai kacamata Ibrani. Kelahirannya 15 Tisri, kematiannya 14 bulan Nisan. Itu pasti ada 6 bulan di sana. Kan gampang ya Bapak Ibu, antara kematian dengan kelahiran tinggal dihitung mundur saja. Itu umur seseorang. Makanya kita kan tahu kalau meninggal kapan, lahir kapan, tinggal dihitung berapa tahun, berapa bulan kan pasti ketahuan. Gitu ya. Jadi 33 tahun, 6 bulan kita sudah menemukan rahasianya. Nah, jadi sangat mudah untuk kita kembali ke akar Ibrani untuk bisa mengerti angka-angka ini. Lalu bagaimana dengan angka 21 jam? Nah, ini dia. 21 jam dari mana? 21 jam tentu harus dari kacamata Ibrani. Kalau enggak akan bisa Bapak Ibu ya. Dari umur Yesua pada hari ketika dia disalibkan yang tidak genap 1 hari, yaitu pada jam ke-9. Jam ke-9 itu dalam pola Ibrani itu jam 15 atau jam 3 sore Yesua sudah meninggal. Kita tahunya kan jam 3 sore. Nah, tapi sebenarnya dalam teks Ibrani tertulisnya jam ke-9. Nah, ini kalau nggak kembali ke Ibrani dipikirnya jam 9 pagi gitu ya. Bingung gitu. Dari mana jam ke-9? Jam ke-9 itu artinya jam 15 atau jam 3 sore. Karena waktu dihitung dari angka 6 Bapak Ibu ya. Ada yang jam dari 1 sampai yang ke-12 itu untuk yang pagi dan untuk yang sore. Nah tentu Yesua nggak mungkin kan disalib subuh-subuh. Pasti kan pada siang hari gitu kan. Berarti dihitung saja dari jam 6 pagi ditambah 9 jam berarti kenanya pasti jam 3 sore. Jadi Yesua meninggal jam 3 sore. Nah sekarang kita hitung 21 jam itu dari mana? Artinya umur Yesua itu cuma lewat 21 jam saja pada hari itu. Ya kan Bapak Ibu. Karena apa? Karena Israel penggantian harinya bukan jam 12 malam Bapak Ibu ya. 1 hari 24 jam. Tapi pergantian hari di Israel dimulai saat matahari terbenam yaitu pukul 6 sore. Sampai pada matahari terbenam berikutnya jam 6 sore berikutnya. Sekarang kita hitung Bapak Ibu. Melewatin hari berarti kan istilahnya kita mulai dari jam 6 sore. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu 12 jam. Jam 6 pagi sampai jam 12 siang. 12 tambah 6 berapa Bapak Ibu? 18 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore tambah 3 jam. 18 tambah 3. Ketemu berapa jam? 21 jam. Nah, jadi kita menemukan angka 21 jam. Mau cara simpel, gampang Bapak Ibu. Sore ke sore kan 24 jam tuh dari jam 6 sore sampai jam 6 sore. Ya dikurangin aja sampai jam 3 sore, kurangi 3 jam. 24 kurang 3 berapa? 21 jam.
Tapi saya kasih 2 supaya Bapak Ibu memahami cara penghitungan jam di Israel. Jadi saya hitung yang rumitnya dulu, dalam arti biar tahu detailnya, dimulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu tambah lagi 6 jam, berarti 12 tambah 6 itu 18 jam. Dari jam 12 siang sampai jam 3 sore kan tinggal tambah 3 jam. 18 tambah 3, 21 jam. Mau cara simpel, yaitu tadi sore ketemu sore kan itu sudah 24 jam. Cuma dikurangin jam 3 sore, ya kurangin aja 3 jam. 24 kurang 3, 21. Sama-sama 21 Bapak Ibu ya. Cuman ada cara cepat, ada cara detail gitu. Sama-sama saya bukakan rahasia gitu ya. Jadi sangat jelas, ayat-ayatnya ada nggak Pak? Ada semua. Baca saja di rumah. Markus 15 ayat 33, 34 dan 37. Dan itu sangat jelas penghitungan waktu Yesua dia mati di atas kayu salib itu jam 3 sore. Itu usianya dia masih 21 jam, belum genap 1 hari. Di jam 3 sore, jam ke-9. Itu ya Bapak Ibu. Jadi saya kadang merenung gitu ya. Tuhan itu segala sesuatunya itu punya pola gitu. Sampai jam-jamnya diperhitungkan Bapak Ibu ya. Matinya pun diperhitungkan jamnya gitu. Tapi kalau kita nggak kembali ke akar Ibrani, nggak akan ngerti Bapak Ibu. Saya jamin. Nggak akan dong. Nggak akan nyambung. Tapi kalau kita kembali ke pola Ibrani, itu ada rahasia yang sangat luar biasa. Dengan angka-angka ini. Oke, jadi ada apa dengan angka-angka ini? 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Kita sudah dapat rahasianya di sini. Apakah di balik angka-angka ini rahasianya apa? Kita masuk lebih dalam. Jadi umur Yesua ketika ada di dunia hingga dia meninggal adalah 33 tahun, 6 bulan, 21 jam. Ada nubuatan apa di balik umur Yesua selama 33 tahun, 6 bulan, 21 jam ini? Ternyata ini adalah message from Abba Yahweh. Pesan dari Tuhan. Jadi luar biasa. Ada apa nih di balik angka-angka yang Tuhan singkapkan bagi kita semua pada malam hari ini. 33:6:21. Next. Nah, harus cari taunya dari pola Ibrani, dari gematria, Bapak Ibu ya. Kalau nggak kembali ke gematria, ya nggak akan nyambung gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi gematria kita sudah banyak belajar adalah suatu sistem penghitungan Yahudi tradisional untuk menghitung nilai huruf pada suatu kata atau frasa dengan memiliki kehubungan yang sama satu dengan yang lainnya. Jadi ada rahasia di balik angka-angka. Dan setan tidak senang kalau umat Tuhan belajar gematria. Makanya dia pakai jurus cocokmologi untuk menyerang kita. Ya, saya cuma bilang maklum, lu nggak ngerti, belum paham Ibrani. Nah, setan nggak senang Bapak Ibu kalau kita belajar gematria, belajar piktograf. Karena apa? Kalau sudah belajar ini tidak pernah meleset Bapak Ibu. Dan setan tidak senang. Jadi apa yang harus kita lakukan ya belajar. Kita kejar ketertinggalan kita. Mau nggak mau kita tertinggal jauh Bapak Ibu. Karena apa? Puluhan tahun kita ngabisin hanya berputar-putar tentang kebaikan, khotbah tentang berkat, persepuluhan, itu aja. Akhir zaman juga enggak gitu. Apalagi angka-angka gematria gitu kan. Mereka aja buta huruf semua kok. Saya bisa bilang mohon maaf mereka buta huruf nih para pemimpin-pemimpin gereja. Membaca satu naskah mungkin belum tentu bisa, gelagapan mungkin. Dan mungkin juga belum ngerti gematria itu bagaimana, piktograf apalagi kan gitu. Saya bukannya untuk sombong-sombongan, bukan. Nah sekarang saya tanya, kalau pemimpin aja buta huruf, terus apa yang mau diajarin gitu? Pemimpin buta huruf, jemaat buta huruf, orang buta menuntun orang buta.
sama-sama menuju kepada jurang, Bapak Ibu, nyemplung semua. Ayo belajar, para pemimpin-pemimpin umat. Nggak apa-apa, umur 40 tahun masih belajar alef, bet, gimel, dalet, he. It's okay. Daripada Anda tidak tahu sama sekali. Anda sangat jahat di mata Tuhan. Karena Anda tidak dapat rahasia apapun kalau Anda tidak kembali ke akar Ibrani. Muter-muter cuman belajar Firaun, belajar Musa, belajar Pilatus. Ya cuman itu aja muter-muternya. Yunus di perut ikan. Hanya muter-muter di situ aja gitu. Ayo buka wawasan kita. Kejar ketertinggalanmu. Jangan gengsi. Apa sih yang dicari dengan gengsi? Daripada Anda nggak selamat, lebih baik buang gengsimu. Karena Anda membawa nyawa darah jemaatmu sampai kursi pengadilan Tuhan. Jangan main-main Anda sebagai pemimpin umat, sebagai pengajar kebenaran. Anda tidak ingin membawa jemaatmu binasa kan? Darah mereka ada di tanganmu loh. Kalau Anda nggak belajar, wah sangat mengerikan. Anda akan sangat dituntut sama Tuhan. Jadi mari belajar gitu ya. Gematria. Karena banyak rahasia yang Bapak Yahweh singkapkan melalui angka-angka ini Bapak Ibu. Dan setan tidak senang. Karena ini ilmu pasti Bapak Ibu. Saya ulangin. Gematria itu artinya ilmu pasti dalam iman kita. Gematria adalah ilmu pasti dalam iman kita. Dan setan tidak senang kalau kita sudah menemukan ilmu yang pasti. Karena kalau sudah pasti, setan udah nggak ada celah lagi mengecok kita, Bapak Ibu. 1 tambah 1 pasti 2, nggak mungkin 30. Gitu. Nah kalau kita yang nggak ngerti hitung-hitungan, setan itu gampang menipu kita. Dia nggak pakai angka-angka, dia pakai cara yang lain. Tapi kalau sudah angka, nggak akan bisa ditipu, Bapak Ibu. Pasti, karena matematika juga ilmu pasti, karena berbicara angka, Bapak Ibu. Semua yang ada di dunia ini, semua pakai angka, gitu ya. Semua sepakat dengan angka-angka. Apapun bahasamu, apapun latar belakangmu, bahasa budaya, pasti ada angkanya. Mungkin bahasanya beda, tapi angka itu sama, universal, Bapak Ibu. Dan kitab suci itu berkali-kali dan banyak sekali ngomong angka-angka. Kenapa menciptakan 7 hari, gitu kan? Kenapa harus keliling tembok Yeriko 13 kali? Nah, kalau kembali ke akar Ibrani, kita tahu semua rahasia-rahasia itu. Kenapa hari raya ada 7? Kenapa disunat pada hari ke-8? Ada angka 8 itu angka apa? Kita kan sudah belajar. Jadi, wah luar biasa. Nama Yahweh, nama Yesua, ternyata ada angka 8 juga. Jadi banyak sekali kita bicara tentang angka-angka dalam kitab suci. Gitu ya. Jadi puji Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi, nah ini harus kita perenungan sangat dalam. Bahkan ukuran dalam bait suci itu ada maknanya Bapak Ibu. Berapa hasta tingginya, itu ada rahasianya juga gitu. Bait suci. Terus tabut perjanjian, ukurannya, semua ada rahasianya Bapak Ibu. Bukan sekedar angka-angka begitu yang sia-sia, enggak, karena angka itu mengandung simbol. Angka mengandung makna, angka mengandung huruf gitu kan. Karena ini semua saling berkaitan. Kenapa umur Yesua 33621? Nah ini dia, kita akan belajar hari ini. Jadi ini bukan cocokmologi, ini polanya kitab suci Bapak Ibu. Dan kita harus belajar. Gitu ya. Yuk kita akan belajar 33621. Ada apa dengan 33621? Ini ya. Ayo pemimpin atau siapapun kita lah yang mendengar ini belajar. Nah nanti kan hari Jumat katanya mau belajar Ibrani itu abjad. Nah ini saya kasih bocorannya nih, huruf Ibrani itu seperti ini. Alef, bet, gimel, dalet, he, vav, zayin, het, tet, yod, kaf, lamet, dan seterusnya. Dan setiap huruf itu memiliki number atau value atau nilai. Nah nilai ini disebut gematria.
Alef 1, Bet 2, Gimel 3, dan seterusnya, Yod 10. Nah 10 nggak langsung 11 Bapak Ibu kalau di Ibrani, dia langsung Kaf itu 20, 30 Lamed, terus 100. Nah 100 dia tidak 101, 102 atau 110, enggak, dia langsung loncat 200. Resh, Shin 300, Tau 400. Nah ini harus belajar nih Bapak Ibu. Karena apa? Ini makna profetiknya sangat dalam. Contoh nama Israel dan Ismail. Cuman beda satu huruf. Huruf apa? Resh dan Mem. Coba kita lihat hurufnya nilainya berapa. Ini rahasia nih. Saya bukakan bagi Bapak Ibu ya. Israel itu reshnya nilainya 200. Coba lihat yang kanan ya Bapak Ibu ya. Angka 200-nya. Diwakili huruf resh. Israel kan ada reshnya, R-nya di sana. Ismail, nah kita tahu ya Ismail itu keturunan siapa ya kan? Agama hybrid atau martabak telur gitu kan? Terang bulan. Nah, Ismail cuma dibedakan huruf Mem. Cuman beda huruf Mem dan huruf Resh. Mem jumlahnya, gematrianya 40 Bapak Ibu. Sementara Israel jumlah gematria Reshnya 200. Jadi kalau Anda ke akar Ibrani, nilai value Anda 200. Tapi kalau Anda nggak ke akar Ibrani, tapi malah ngikut ke Ismail, ngikut makan martabak, imanmu kembali ke sana, levelmu turun jadi 40. Berarti berapa kali lipat? 5 kali lipat level Anda turun semuanya. Baik ekonomimu, baik imanmu, baik kehidupanmu, baik berkatmu, turun drastis selama 5 kali lipat, sebanyak 5 kali lipat. Jadi yang mau menikah, cari pasangan hidup yang takut akan Bapa Yahweh, yang kembali ke akar Ibrani. Maka nilaimu tetap 200 di atas. Tapi kalau Anda belok, ya kan, ke Ismail yang cuma beda huruf memnya saja, dari 200 melorot jadi 40. Turun 5 kali lipat. Dan kita sudah lihat orang yang meninggalkan Tuhan melorot semuanya Bapak. Sampai 5 kali lipat. Jadi hati-hati yang punya anak yang mau menikah juga, jangan sembarangan memilih pasangan hidupmu. Ya sempat ada jokes, umur 20 ya kan, wah, aku ini siapa? Ya kan, wah, bisa milih gitu kan. Yang umur kalau udah usia 30-an gitu kan, siapa ini ya, udah mulai membuka diri sama orang. Tapi mungkin levelnya masih tinggi. Nah kalau udah umur 40, nah ini udah mulai ketar-ketir nih. Siapa aja boleh dah. Nah, ya, nggak usah begitu Bapak Ibu, nggak usah punya konsep seperti itu. Siapa aja sikat karena udah umur 40. Nanti ditanya macam-macam kalau lagi ada pertemuan keluarga. Gampang kalau saya jawabnya, ya bilang aja saya mau mencari yang terbaik dari Bapak Yahweh. Supaya nilai saya tetap di atas. Supaya saya tetap di hadapan Bapak Yahweh sempurna. Nilai saya lebih tinggi. Ini rahasianya Bapak Ibu. Jadi pengajaran ini nih efeknya banyak banget. Akan menjadi berkat bagi kita semua. Ayo para kaum wanita, kaum laki-laki, nggak usah pedulikan umurmu, tapi cari sungguh-sungguh Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach. Doakan pasangan hidupmu yang cinta Bapak Yahweh, cinta Yeshua, kembali ke akar Ibrani, maka levelmu 200 di atas rata-rata. Anda adalah umat pilihan Tuhan. Ya jelaslah umat pilihan sama umat yang bukan pilihan. Kelasnya pasti beda Bapak Ibu. Ya, rekan-rekan anak muda yang mau menikah, orang tua harus mengajarkan ini, ditanamkan baik-baik. Levelnya akan turun 5 kali lipat loh. Hati-hati. Saya mah lebih pilih nggak usah nikah daripada levelmu turun, kamu meninggalkan Tuhan, hidupmu berantakan, kacau balau, buat apa? Menikah itu adalah anugerah. Makanya kalau anugerah kita bawa dalam doa sungguh-sungguh. Minta
yang seiman, seakar Ibrani, percaya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, itu nggak boleh dikompromikan dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu. Masalah uang, itu Bapa Yahweh punya sejuta cara untuk memberkati hidup kita. Kalau Anda berjalan dalam kebenaran, ingat Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Ya rekan-rekan subscriber mempelai-mempelai Hamasyiah, jenius yang dikasih Bapak Yahweh. Cari dulu kerajaan Elohim. Inilah salah satunya Anda mencari kerajaan Elohim dan kebenarannya. Anda pegang ini sungguh-sungguh, maka Bapak Yahweh akan berperkara dengan luar biasa di hidupmu. Haleluya. Jangankan uang Bapak Ibu, apapun yang kita minta pasti dijawab sama Bapak Yahweh. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi jangan terkecoh dengan yang namanya kegantengan, kecantikan, ya kan, kekayaan. Itu sifatnya sementara. Kalau Tuhan udah langsung balikan bagaimana? Anda melorot 5 kali lipat dalam segala hal. Anda pasti akan menyesalnya luar biasa. Gitu. Karena pernikahan itu bukan cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, Bapak Ibu. Selama-lamanya. Sampai maut memisahkan. Jangan main-main. Apalagi kita sudah percaya Tuhan. Gitu. Jangan menyepelekan yang namanya pernikahan. Jadi kalau memang belum saatnya menikah, ya nikmati saja hidupmu. Belajar firman Tuhan, nonton channel Genius, perlengkapi dirimu dengan sungguh-sungguh. Gitu. Afirmasi gitu ya. Jadi ayo belajar ya. Nah, ini rahasia yang saya kasih kepada subscriber semua. Beda Israel dan Ismail. Cuman beda satu huruf, res dan mem. Tahu sendiri kan Ismail itu siapa? Yang sampai sekarang ya salah satu makanan favorit saya yaitu martabak dan terang bulan. Wah itu favorit saya Bapak Ibu. Tapi untuk makanan ya. Tapi kalau untuk iman, ya sorry to say, levelnya jauh di atas kita. Kita adalah umat perjanjian, sedangkan dia bukan umat perjanjian. Nah, ini harus kita ngerti, Bapak Ibu ya. Yitzhak, Yakov itu anak perjanjian, bukan Ismail, gitu ya. Jadi kalau martabak lebih baik dimakan aja, enak, Bapak Ibu ya. Tapi kalau iman jangan, gitu ya. Kalau makan martabak sikat, Bapak Ibu. Tapi kalau yang lain, hati-hati ya. Ya, kalau nggak ngerti kata-kata saya apa martabak, nonton channelnya Pak Roy. Itu aja udah. Simple ya. Itu pasti ngerti lah maksud saya ya. Nah, coba lihat piktografnya nih. Saya nggak asal ngomong loh Bapak Ibu. Rahasia kata res coba kita lihat. Res dan mem. Yang sebelah kanan coba kita lihat nih. Res itu artinya kepala loh. Seseorang dan pertama pemimpin. Res itu artinya kepala, makanya Rosh Hasana artinya kepala tahun baru, kepala. Jadi benar-benar Res itu artinya kepala. Jadi Anda kalau percaya Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, kembali ke akar Ibrani dengan sungguh-sungguh, Anda levelnya adalah level kepala. Level pertama, level yang luar biasa. Yang ngomong bukan saya, ini sudah jelas Bapak Ibu. Piktograf dari kata Resh, simbolnya kepala. Coba kalau mem, ya kita lihat aja, itu dia tuh. Artinya apa? Kekacauan. Nah, saya sudah benar kan ngomongnya. Kalau Anda ke Ismail, ke mem, kacau hidupmu, berantakan pasti. Tapi kalau Anda ikut Bapak Yahweh, ikut Torah, kembali ke akar Ibrani, Anda menjadi kepala. Anda menjadi pemimpin dan pertama berkat Bapak Yahweh tercurah dalam hidup. Berkat yang terbaik. Jadi pilihan ada di tangan Anda semua. Mau kacau, mau chaos, mau amburadul, atau mau menjadi pemimpin, mau jadi kepala. Levelnya beda 5 kali lipat. Res 200, mem 40. Jadi mau hidup kacau atau hidup diberkati, Anda sendiri yang memilihnya.
Kalau sama saya simple Bapak Ibu ya. Mau terima syukur, enggak ya tanggung sendiri resikonya. Saya sudah menyampaikan, diberikan bukti-bukti yang sangat-sangat akurat. Tidak mungkin meleset. Dan benar beda dong anak perjanjian menjadi pemimpin, menjadi kepala, menjadi berkat. Sementara bukan anak perjanjian, bikinnya kacau aja di mana-mana. Betul kan? Ya betul. Firman Tuhan tuh nggak mungkin meleset, Bapak Ibu. Sudah dipola seperti itu. Cuman kita nggak ngerti. Dibilang agama sama aja semua. Nah ini repot. Tuhan sama saja semuanya. Gitu ya. Ayo bertobat. Kembali ke Ibrani, Anda pasti berbeda sekali. Pemahaman Anda akan berubah 180 derajat. Akan semakin mencintai Bapa Yahweh. Itu luar biasa. Gitu ya. Jadi setiap huruf ini nggak main-main, mengandung arti, mengandung filosofi, mengandung rahasia. Oke, lanjut. Tadi kita sampai angka di 33.621. Kalau kita breakdown seperti ini Bapak Ibu ya, formasinya. 30, 3, 6, 20 plus 1. Karena ingat tidak ada angka 21 ya, harus di breakdown satuan 20 dan 1. Totalnya 60. Betul ya Bapak Ibu, total 60 dari mana? Ya udah tambahkan saja 30 tambah 3 tambah 6 tambah 20 tambah 1. Jumlahnya adalah 60. Jadi kita ketemu angka baru lagi nih 60. Ada apa dengan rangkaian formasi angka ini? Kalau kita jabarkan adalah 30 adalah huruf gematria dari Lamed, 3 adalah huruf Gimel, 6 adalah huruf Waw, 20 adalah huruf Kaf, 1 adalah Alef, 60 adalah Samek. Jadi ini rangkaian huruf per hurufnya ya. 30 itu huruf Lamed dan seterusnya. Apa arti masing-masing huruf ini? Yuk kita lihat. Piktografnya. 30 Lamed itu artinya tongkat, tiang atau kayu. Gimel itu artinya kaki. Waw itu paku atau nail. Kaf open palm, telapak tangan, ini telapak tangannya. Nah, saya yakin telapak tangan ya pasti kan nggak jauh dari ini ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin sampai sini telapak tangan. Ini namanya tangan. Tapi kalau telapak ya ada jari-jarinya. Ini telapak tangan, open palm, kaf, huruf Ibrani 20. Ini nggak boleh meleset nih Bapak Ibu nih, open palm, 20 telapak tangan. Jadi Yesua nanti kita akan lihat sana ya. Alef itu angka 1, kepala artinya. 60 Samek itu artinya duri Bapak Ibu, Samek. Nah kalau dari arti masing-masing huruf ini disusun, maka arti dari umur Yesua 33 tahun, 6 bulan, 21 jam membentuk suatu kalimat nubuatan yang menggambarkan tentang penderitaan Yesua, yaitu apa? Ini dia. 33 tahun, 6 bulan, 21 jam artinya adalah di tiang kayu, kaki dan telapak tangan Yesua dipaku dan kepalanya dimahkotai duri. Apakah ini suatu kebetulan? Sungguh suatu karya Bapa Yahweh yang luar biasa. Dari umur Yesua sudah menggambarkan kematian Yesua secara tepat. Sampai meninggalnya pun, sampai jam-jamnya pun menggambarkan cerita kematian Yesua. Di tiang kayu, kaki dan telapak tangan Yesua dipaku dan kepalanya dimahkotai duri. Sungguh luar biasa kasih Bapa Yahweh memberikan pengetahuan. Saya sebenarnya sudah menyampaikan ini berkali-kali Bapak Ibu, tapi saya kenapa selalu terenyuh
merasa sangat kagum dengan Tuhan berikan seperti ini. Saya terus meneteskan air mata kalau setiap saya mengajarkan ini, Bapak Ibu. Artinya saya juga benar-benar diberkati. Saya sudah berkali-kali menyampaikan ini, tapi saya tetap merasa diberkati dengan pengajarannya Bapak Yahweh langsung melalui para mempelai-mempelainya yang membukakan rahasia-rahasia ini. Luar biasa. Jadi inilah luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dia melakukan segala sesuatu itu ada polanya, ada patternnya, nggak sembarangan. Segala sesuatu tepat dan akurat. Tidak pernah meleset, Bapak. Jadi kadang ada juga saya melihat di TV-TV Yesus itu nggak dipaku, cuma diikat. Itu ada, bahkan nggak berdarah-berdarah. Itu suatu kesalahan menurut saya, kekeliruan. Karena di dalam kitab suci nubuatannya sangat mengerikan, Bapak Ibu. Sampai wajahnya itu nggak bisa dikenali lagi, saking hancur. Dan dia telanjang bulat, Bapak Ibu. Wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi, Bapak Ibu. Ini masih ganteng, ini masih kelihatan wajahnya. Di film The Passion of the Christ. Ini masih mending, Bapak Ibu. Ini harusnya lebih hancur lagi. Tuhan yang kita sembah rela hancur untuk kita. Dia benar-benar telanjang bulat untuk kita. Mari kita semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach. Jangan tinggalkan imanmu dengan apapun yang ada di dunia ini. Jangan kau gadai imanmu untuk hal-hal yang fana di dunia ini. Karena dia telah memberikan rahasia ini untuk kita semua. Semakin dalam, semakin cinta Tuhan. Haleluya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, saya sampai meneteskan air mata karena tanda saya juga dikasihi oleh Tuhan. Gitu. Saya sangat kagum dengan karya Tuhan yang begitu luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Haleluya. Jadi kalau Anda sudah mengetahui rahasia ini dan Anda masih menolak Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach, harus mau diajarin seperti apa lagi? Sampai jam-jamnya pun itu sudah mengandung rahasia yang luar biasa. Kembali ke akar Ibrani. Inilah indahnya akar Ibrani, Bapak Ibu, yang tidak akan ditemukan di konsep bahasa manapun di dunia ini. Mau sekolah teologi tinggi apapun, kalau tidak kembali ke akar Ibrani, tidak akan disingkapkan hal-hal seperti ini. Jadi saya merasa bangga dan kagum dengan karya Tuhan. Memberikan rahasia ini kepada saya yang tidak ada apa-apanya. Tidak punya gelar tinggi. Gitu ya. Jadi dan para mempelai-mempelai HaMashiach yang lainnya, gitu ya. Jadi ini bagaikan harta karun, saya bilang, Bapak Ibu ya. Ini suatu harta yang tak ternilai, rahasia ini. Profesor Dr. MTH belum tentu bisa loh diberikan rahasia seperti ini. Nah, kita ini siapa? Diberikan pemahaman sampai sedalam ini. Diberikan anugerah oleh Bapa Yahweh. Makanya genap kitab suci berkata, Bapa Yahweh akan mempermalukan orang-orang berhikmat di akhir zaman ini. Dan akan memakai orang-orang yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang-orang pandai di dunia ini. Karena di sekolah nggak diajarin seperti ini. Gelar mungkin boleh panjang, tapi rahasia ini diberikan kepada orang-orang kecil, Bapak Ibu. Ya kita semua. Gitu ya. Jadi orang yang tulus hati mencari kebenaran pasti diberikan rahasia firman Tuhan. Itu saja berkat untuk saya bisa bagikan hari ini.
Mohon maaf kalau saya terharu, ya karena saya pun juga diberkati, merasa saya juga bukan siapa-siapa, tapi diberikan anugerah yang begitu besar untuk bisa menyampaikan, membagikan ini kepada setiap kita yang menyaksikan pada malam hari ini. Itu saja biar menjadi berkat. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Amin.